Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Devander Bernayanta dengan NIM 67 2020 197, dan juga ada teman kami yaitu Yolanda Yuanita dengan NIM 21 2020 2149. Kemudian ada saya yaitu Fernando Altamirano dengan NIM 39 2022 054. Baik, sebelum kami masuk pada bagian customer segment dan juga value proposition, kami akan menjelaskan terlebih dahulu produk yang kami sampaikan, yaitu produk yang kami pilih adalah di bidang pendidikan, di mana kami memilih untuk membuat alat bantu belajar bahasa Inggris berbasis teknologi AI yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kemampuan penggunanya. Nah, customer segmennya sendiri kami secara spesifik memilih mahasiswa dan juga pelajar, walaupun sebenarnya kebutuhan dalam berbahasa Inggris adalah semua orang harus mampu, harus bisa, karena untuk saat ini kebutuhan dalam berbahasa Inggris sangat diperlukan dalam segala jenis bidang. Namun secara spesifik kami memilih mahasiswa dan pelajar karena mahasiswa dan pelajar ini adalah orang-orang yang nantinya akan menggunakan bahasa Inggris tersebut dalam dunia kerjanya, sehingga kami mempersiapkan dari mahasiswa dan pelajar terlebih dahulu. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan hasil diskusi tentang customer segment. Yang pertama ada customer jobs. Menurut kelompok kami itu customer jobs itu adalah apa yang sedang dikerjakan oleh customer target, seperti pekerjaan, masalah, kebutuhan, serta kepuasan yang ingin dipenuhi. Jenis jobs itu tersendiri pun ada berbagai macam, itu terdiri dari fungsional job, social job, dan personal atau emotional jobs. Kemudian untuk bagian customer job, saya menambahkan dari penjelasan teman saya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada produk kami, customer job yang kami diskusikan adalah mahasiswa atau pelajar ini yang ingin meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Walaupun sebenarnya bisa saja diwajibkan, namun saya rasa produk ini akan lebih optimal dan lebih berkualitas jika mahasiswa atau pelajar ini dari dalam dirinya sendiri benar-benar ingin meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dan selanjutnya customer segment di bagian gains, kami menemukan dari hasil produk yang sudah kami diskusikan ini adanya peningkatan kemampuan dalam berbahasa Inggris dan juga meningkatkan kualifikasi akademik dan profesional. Saya akan menjelaskan mengenai PENS dalam value proposition canvas. Kesulitan dalam memahami materi, kurangnya waktu untuk belajar bahasa Inggris, biaya yang mahal untuk kursus bahasa Inggris. Tentunya kita semua tahu dalam belajar bahasa Inggris itu ada beberapa kesulitan. Salah satunya adalah kurangnya motivasi dan rasa percaya diri, kesulitan memahami grammar dan pronunciation bahasa Inggris, kesulitan mencari materi belajar bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, lalu biaya yang mahal untuk kursus bahasa Inggris, dan selanjutnya ada waktu yang tidak fleksibel untuk belajar bahasa Inggris di tempat kursus. Lalu yang terakhir, adanya rasa bosan ketika proses belajar mengajar dalam berbahasa Inggris yang berulang-ulang dan tidak menarik perhatian. Kemudian di bagian yang kedua yaitu ada VPC atau yang biasa disebut juga Value Proposition and Canvas. Yang pertama itu ada Gain Creator, mendeskripsikan bagaimana produk atau layanan yang diberikan dapat memberikan keuntungan bagi customer. Secara jelas itu menguraikan hasil dari manfaat dari produk dan layanan yang diharapkan customer. Seperti pain relievers, gain creator tidak harus menjawab setiap gain yang terdapat pada customer profile. Gain creators, di mana pada bagian gains di customer segment tadi mengatakan bahwa hasil dari produk kami adalah meningkatkan kualitas terbaik dalam berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris, sehingga pada gain creators ini kami akan menyediakan konten pembelajaran bahasa Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan para penggunanya. Kemudian kami juga bisa memberikan feedback secara real time untuk membantu pengguna meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris mereka. Kemudian yang terakhir, kita juga menyediakan peluang interaksi dengan penutur asli bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Nah, kami harapkan semua yang disediakan ini pada gain creator bisa meningkatkan gain pada customer segment tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada bagian value proposition di bagian
pain relievers, dimana tadi sudah dijelaskan pada customer segment bahwa banyak sekali pains, ada beberapa pains yang mungkin menjadi hambatan bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar untuk bisa memperdalam bahasa Inggris. Kemudian pada pain relievers yang kami susun, kami menyediakan akses ke konten pembelajaran bahasa Inggris yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga semua orang bisa terutama mahasiswa dan pelajar ya, lebih mudah untuk memahami materi dan tidak mudah bosan, sehingga ketika belajar bahasa Inggris itu mahasiswa dan pelajar sangat tertarik dan sangat menarik, ingin terus belajar bahasa Inggris sampai dia mampu menguasai materi dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Kemudian yang kedua ada memanfaatkan teknologi AI untuk mengidentifikasi kesulitan pengguna dan memberikan solusi yang sesuai. Nah, seperti yang tadi ada di pain customer segment, bahwa mengatakan kita tidak banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris nih, karena banyak sekali fokus-fokus yang menjadi fokus lain seperti itu. Nah, dari pain relievers ini kita berharap bahwa pemanfaatan teknologi AI ini dapat memberikan kita timbal balik feedback yang baik untuk kita mengetahui sebenarnya kita itu seberapa mampu dalam bahasa Inggris, sudah seberapa jauh dalam berbahasa Inggris, sehingga di sela-sela kesibukan kita sudah langsung mengerti nih ketika menggunakan teknologi ini, oh kita harus sampai ini, berikutnya kita harus seperti ini. Yang terakhir dalam pain relievers kami adalah menyediakan jadwal pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mengingat tadi di pain customer segment terdapat hambatan, dalam hal ini adalah biaya, sehingga kami menyediakan jadwal pembelajaran yang fleksibel ini agar semua mahasiswa dan pelajar itu dapat menggunakan teknologi ini dengan sangat baik tanpa takut hambatan biaya itu ada, seperti itu. Kami menyediakan teknologi ini dengan digital, sehingga digital itu mudah diakses dan juga biaya yang murah, karena kan layanan digital sekarang sudah banyak ya, sehingga kami harapkan teknologi AI ini dapat mempermudah akses para mahasiswa dan pelajar tanpa bingung-bingung lagi bagaimana dananya dan bagaimana kursusnya, seperti itu. Atau bahkan mungkin kami bisa menyediakan teknologi ini secara gratis dan tidak perlu bayar. Selanjutnya di sini ada products and service. Di sini dari masalah yang tadi kami menawarkan solusi, yaitu adanya aplikasi mobile untuk belajar bahasa Inggris, seperti contohnya adanya EF Education dan lain-lain. Lalu adanya konten pembelajaran bahasa Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna, yaitu yang mana tadi kita bisa bilang, karena tidak adanya rasa ketertarikan itu, maka dia bisa bosan. Maka dari itu mungkin di sini solusinya bisa dibuat adanya kuesioner sebelum adanya belajar atau mengajar. Jadi kita bisa tahu kemampuannya sampai mana dan kita bisa tahu kita memulai mengajarnya itu di mana, seperti itu. Lalu fasilitas interaksi dengan penutur asli bahasa Inggris, lalu fitur real-time feedback untuk membantu pengguna meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Sama seperti yang tadi saya bilang, bisa digunakan kuesioner ataupun tanya jawab dengan pembimbing bahasa Inggrisnya nanti. Lalu jadwal pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Karena ini sifatnya bisa online, jadi ini bisa menyesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh pengguna atau waktu kosong, waktu luang yang dimiliki oleh pengguna. Seperti itu. Terima kasih.